Di sebuah sekolah menengah atas di kota Solo, terdapat dua siswa yang bernama Anissa dan Mahes. Mereka saling bersahabat antara satu dengan yang lainnya. Halo, namaku Mahes. Halo, namaku Anissa. Di suatu hari, ketika mata pelajaran bahasa Indonesia, ibu guru memberikan tugas kepada siswa untuk mencari buku referensi yang ada di perpustakaan. Anak-anak, tugas selanjutnya kalian mencari cerpen di perpustakaan sekolah ya, lalu diringkas. Setelah diberi tugas oleh ibu guru, Mahes mengajak Anissa untuk pergi ke perpustakaan. Nanti istirahat kita ke perpustakaan ya, Nis. Oke, Mahes. Ketika waktunya istirahat, Mahes dan Anissa berjalan menuju perpustakaan. Ayo kita ke perpustakaan, Nisa. Let's go, Mahes. Bu, saya diberikan tugas oleh Ibu Guru Bahasa Indonesia untuk mencari buku referensi yang ada di perpus. Buku referensi seperti apa yang ingin kalian cari? Buku yang terdapat cerpen di dalamnya, Bu. Untuk koleksi cerpen ada di rak sebelah kiri bagian sastra ya. Baik, Bu. Terima kasih. Setelah Anissa dan Mahes memilih buku yang akan dipinjam, mereka merasa kebingungan bagaimana cara meminjam buku. Kemudian mereka berdua menemui petugas perpustakaan untuk bertanya mengenai tata cara peminjaman buku. Bu, mohon maaf izin bertanya, untuk meminjam buku, apakah ada syarat khususnya ya? Iya, untuk meminjam buku ada syaratnya, yaitu mempunyai kartu pengunjung perpustakaan. Kalian dapat melihat papan informasi. Di sini sudah dijelaskan bagaimana membuat kartu pengunjung dan tata cara meminjam buku. Untuk pembuatan kartu pengunjung, kalian harus mengisi formulir terlebih dahulu. Dan untuk meminjam buku, siswa wajib membawa kartu pengunjung. Siswa dapat meminjam maksimal 2 buku. Membawa buku tersebut ke petugas perpustakaan untuk didata terlebih dahulu dan buku siap dipinjam siswa. Baik Bu, terima kasih informasinya. Untuk peminjaman buku, jangka waktunya 1 minggu ya. Lebih dari itu akan dikenakan denda. Baik Bu, terima kasih sudah membantu kami. Setelah Anissa dan Mahes mengetahui tata cara peminjaman buku di perpustakaan, kemudian petugas perpustakaan memberikan kartu pengunjung untuk Anissa dan Mahes. Setelah mendapat kartu pengunjung itu, mereka berdua terlihat sangat senang. Setelah itu, mereka kembali ke kelas dengan keadaan senang dan bahagia karena telah memiliki kartu pengunjung perpustakaan dan mereka juga mengetahui tata cara peminjaman buku di perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Liza Ini Aziziah NIM A710200072 dan teman saya Eka Yunita NIM A710200041. Di sini kami akan mempresentasikan animasi dengan judul Tata Cara Meminjam Buku di Perpustakaan Sekolah. Nah, di sini saya akan membacakan skenario dari scene yang telah kita buat, yaitu di sebuah sekolah menengah atas di kota Solo, terdapat dua siswa yang saling bersahabat satu sama lain. Mereka bersekolah di SMA Negeri 1 Surakarta yang terletak di daerah Banjarsari, Surakarta. Dua sahabat tersebut ialah siswa kelas 7E bernama Anissa dan Mahes. Mereka bersahabat sejak SMP, hingga sekarang mereka satu sekolah lagi.
Anissa ialah orang yang tinggi, pintar, dan baik hati, sedangkan Mahes tidak jauh lebih tinggi dari Anissa, keras kepala, dan baik hati. Suatu hari ketika mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 7E, ibu guru memberikan tugas kepada siswa untuk mencari buku referensi yang terdapat cerpen di perpustakaan sekolah untuk diringkas. Siswa terlihat sangat senang karena dapat berkunjung ke perpustakaan sekolah termasuk Anissa dan Mahes. Mereka merencanakan ketika jam istirahat tiba, Anissa dan Mahes akan pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku. Lalu mereka mengikuti jam pelajaran selanjutnya dengan senang. Ketika jam istirahat tiba, Anissa dan Mahes berjalan ke perpustakaan sekolah untuk meminjam buku. Dalam perjalanan mereka ke perpustakaan sekolah, mereka terlihat sangat senang. Setelah sampai di depan ruang perpustakaan, mereka merasa bingung karena baru pertama kali masuk ruangan tersebut. Melihat ada siswa yang kebingungan, petugas perpustakaan menghampiri mereka. Petugas tersebut menanyakan keperluan Anissa dan Mahes yang sedang berada di depan pintu masuk, lalu Anissa berkata, "Bu, saya diberikan tugas oleh Ibu Guru Bahasa Indonesia untuk mencari buku referensi di perpustakaan." Petugas tersebut menjawab, "Buku referensi seperti apa yang dicari?" Mahes pun menjawab, "Buku yang terdapat cerpen di dalamnya, Bu." Petugas tersebut menjawab, "Untuk koleksi cerpen ada di rak sebelah kiri bagian sastra ya." Mahes pun menjawab, "Baik, Bu, terima kasih." Akhirnya, mereka mengikuti petunjuk petugas perpustakaan tersebut dan memilih buku yang akan mereka pinjam. Namun ketika selesai memilih buku, mereka kebingungan bagaimana cara meminjam buku. Lalu Mahes berkata, "Langsung dibawa keluar nih bukunya, nggak usah ke petugas perpustakaan." Namun, Anissa tidak percaya dengan perkataan Mahes. Lalu dia berkata, "Nggak mungkin, pasti ada tata cara meminjam buku, Mahes. Ayo coba kita tanya ke petugas perpustakaannya lagi." Dan mereka pergi menemui petugas perpustakaan lagi untuk bertanya. Anissa bertanya, "Bu, mohon maaf, mau bertanya untuk meminjam buku ini, apakah ada syarat khusus?" Petugas perpus menjawab, "Iya, untuk meminjam buku ada syaratnya, yaitu mempunyai kartu pengunjung perpustakaan." Anissa bertanya, "Bagaimana cara mendapatkan kartu pengunjung, Bu?" Petugas perpustakaan menunjuk sebuah papan informasi di dekat meja perpustakaan dan menjelaskan, "Kalian dapat melihat papan informasi di samping ini. Ini udah dijelaskan bagaimana membuat kartu pengunjung dan tata cara meminjam buku. Untuk pembuatan kartu pengunjung, kalian harus mengisi formulir terlebih dahulu dan untuk meminjam buku, siswa wajib membawa kartu pengunjung. Siswa dapat meminjam maksimal 2 buku, bawa buku tersebut ke petugas perpustakaan untuk didata terlebih dahulu dan buku siap dipinjam siswa." Lalu Anissa menjawab, "Baik, Bu, saya boleh meminta formulirnya," dan petugas tersebut memberikan formulirnya. Anissa dan Mahes mengisi formulir pembuatan kartu pengunjung dan dikembalikan ke petugas. Lalu petugas memberikan kartu pengunjung perpustakaan kepada mereka berdua. Anissa dan Mahes terlihat senang akhirnya mereka memiliki kartu pengunjung perpustakaan dan mereka mengikuti tata cara meminjam buku dari penjelasan petugas tersebut. Mereka memberikan kartu pengunjung dan buku yang akan mereka pinjam ke petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan mendata buku yang dipinjam oleh Anissa dan Mahes, lalu mengembalikannya ke mereka. Petugas tersebut berkata, "Untuk peminjaman buku, jangka waktunya 1 minggu. Lebih dari itu akan dikenakan denda ya." Lalu Anissa menjawab, "Baik, Bu, terima kasih sudah membantu kami." Anissa dan Mahes meninggalkan perpustakaan dengan hati yang senang, sebab mereka akhirnya mengerti bagaimana cara meminjam buku di perpustakaan sekolah. Di sini, kami dapat mengambil amanat, yaitu bagaimana tata cara meminjam buku di perpustakaan sekolah yang telah dijelaskan oleh petugas perpustakaan atau terdapat papan informasi yang menjelaskan bagaimana peminjaman buku sekolah. Selanjutnya, di sini dalam tugas animasi ini kami menerapkan 5 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip strike ahead, action, and post to post, yaitu menganimasikan dengan melanjutkan setiap gambar gerakan yang sudah ada dengan menggambar secara runtut tiap gerakan termasuk pose in between atau gerakan in between yang dilakukan setelah pose pertama selesai dikerjakan. Yang kedua ada staging, yaitu panggung untuk presentasi berbagai ide sehingga semuanya menjadi jelas, yang meliputi area acting, timing, posisi, dan angle kamera. Selanjutnya ada prinsip follow through and overlapping action, yaitu teknik membuat gerakan
bolak-balik atau saling silang seolah-olah menyerupai buku fisika. Flow chart merujuk pada bagian tubuh melanjutkan gerakan setelah tubuh berhenti. Overlapping action menggambarkan keseimbangan antara timing pada bagian utama objek dengan bagian yang lain. Selanjutnya ada prinsip slow in and slow out yang berkaitan dengan percepatan dan perlambatan gerakan suatu objek. Dan yang terakhir ada timing and spacing, yaitu timing merupakan kecepatan atau ritme seberapa banyak frame yang digunakan untuk sebuah gerakan, dan spacing berkaitan dengan variasi kecepatan selama pergerakan animasi. Selanjutnya, untuk teknik sinematografi akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah teknik sinematografi. Dalam animasi yang kita buat terdapat 3 teknik sinematografi. Yang pertama ada long shot, yaitu ukuran ini biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu suasana lingkungan dari tokoh dalam animasi yang dibuat. Yang kedua ada full shot, yaitu pengambilan gambar yang biasanya seluruh tubuh tokoh diperlihatkan dari kepala hingga ujung kaki. Hal ini dimaksudkan agar penonton dapat melihat seluruh gestur atau gerakan tubuh tokoh dan sedikit aktivitas lingkungannya. Dan yang terakhir ada close up. Dalam pembuatan film, dalam menggunakan teknik ini, ukuran ini digunakan untuk memperlihatkan ekspresi wajah si tokoh dengan lebih jelas, baik itu marah, sedih, gembira, atau lain sebagainya. Biasanya dibuat untuk menunjukkan suasana lingkungan dari tokoh tersebut. Kemudian kontribusi saya dalam pembuatan animasi ini, yang pertama ada membuat storyboard, kemudian membuat scene dari storyboard yang telah dibuat, editing di setiap scene-nya, dan yang terakhir ada voice actor. Kontribusi saya pada pembuatan animasi ini yaitu membuat skenario, mengedit setiap scene yang telah dibuat oleh teman saya sebagai voice actor, dan finishing untuk teknik sinematografi. Kami juga bekerja kelompok untuk mendiskusikan teknik sinematografi atau prinsip yang akan kami terapkan pada animasi yang kami buat. Saya Ardani, NIM A710-2034. Kontribusi saya yaitu melakukan perbaikan dan rendering pada proyek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila animasi yang kami buat belum sesempurna animasi yang lain karena kami juga masih belajar. Mohon maaf apabila ada kurangnya dan ada lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.